Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Mapel Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pada video kali ini, kita akan membahas bagaimana membangun bangsa melalui perilaku taat, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. Ada sebuah pertanyaan, apa jadinya kalau aturan yang telah dibuat tidak ditaati? Akhir-akhir ini sering kita saksikan melalui media tentang banyaknya pelanggaran terhadap norma-norma agama seperti pencurian, penipuan, perampokan, pembunuhan, dan lain sebagainya. Pelakunya merasa tidak berdosa dan tidak ada beban sama sekali. Bahkan dilaporkan seorang anak tega membunuh ibu kandungnya sendiri lantaran persoalan sepele, yaitu tidak diberi uang jajan pada saat mau berangkat sekolah. Aturan yang paling tinggi adalah aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu terdapat pada Al-Qur'an. Sementara di bawahnya ada aturan yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW yang disebut sunnah atau hadis. Di bawahnya lagi ada aturan yang dibuat oleh pemimpin, baik pemerintah, negara, daerah, maupun pemimpin yang lain, termasuk pemimpin keluarga. Peranan pemimpin sangatlah penting. Sebuah institusi, dari terkecil sampai pada suatu negara, sebagai institusi terbesar, tidak akan tercapai kestabilannya tanpa ada pemimpin. Tanpa adanya seorang pemimpin dalam sebuah negara, tentulah negara tersebut akan menjadi lemah dan mudah terombang-ambing oleh kekuatan luar. Oleh karena itu, Islam memerintahkan umatnya untuk taat kepada pemimpin, karena dengan ketaatan rakyat kepada pemimpin, selama tidak maksiat, akan terciptalah keamanan dan ketertiban serta kemakmuran. Firman Allah dalam Quran Surat An-Nisa ayat 59, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Berikut ini beberapa hukum bacaan tajwid dalam Quran Surat An-Nisa ayat 59. Asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya ayat ini menurut Ibnu Abbas adalah berkenaan dengan Abdullah bin Huzaifah bin Qiyas As-Samhi ketika Rasulullah SAW mengangkatnya menjadi pemimpin dalam syariah, yaitu perang yang tidak diikuti oleh Rasulullah SAW. Quran Surat An-Nisa ayat 59 memerintahkan kepada kita untuk menaati perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan ulil amri. Tentang pengertian ulil amri di bawah ini beberapa pendapat. Salah satunya Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari berpendapat arti ulil amri adalah umara, ahlul ilmi wal fiqih, mereka yang memiliki ilmu dan pengetahuan akan fikih. Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itulah yang dimaksud dengan ulil amri. Pendapat lainnya dari Al-Mawardi. Ada 4 pendapat dalam mengartikan kalimat ulil amri, yaitu 1. Umara, para pemimpin yang konotasinya adalah pemimpin masalah keduniaan. Kedua, ulama dan fuqaha. Ketiga, sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keempat, 2 sahabat saja, yaitu Abu Bakar dan Umar. Pendapat yang terakhir yaitu dari Ahmad Mustafa Al-Maraghi.
bahwa ulil amri itu adalah umara, ahli hikmah, ulama, pemimpin pasukan, dan seluruh pemimpin lainnya. Kita memang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk taat kepada ulil amri. Apapun pendapat yang kita pilih tentang makna ulil amri, namun perlu diperhatikan bahwa perintah taat kepada ulil amri tidak digandengkan dengan kata taat sebagaimana kata taat yang digandengkan dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Quraish Shihab, Mufasir Indonesia memberi ulasan yang menarik. Tidak disebutkannya kata taat pada ulil amri untuk memberi isyarat bahwa ketaatan kepada mereka tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan atau bersyarat dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Artinya, apabila perintah itu bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Allah dan Rasul-Nya, tidak dibenarkan untuk taat kepada mereka. Lebih lanjut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan dalam hadis An Abi Abdirrahman An Ali anna Rasulullah la ta'ata fi ma'siyatillah innamat ta'atu fil ma'ruf rawahul Muslim. Dari Abu Rahman, dari Ali, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak boleh taat terhadap perintah bermaksiat kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam hal yang ma'ruf. Hadis riwayat Muslim. Demikian dalam video ini penjelasan tentang taat, yaitu taat tertinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian taat kepada Rasul, dan yang terakhir taat terhadap pemimpin, yang sampai pemimpin yang terkecil yaitu dalam keluarga. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.